Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Teman-teman, berjumpa lagi di kesempatan video kali ini, tapi kali ini saya ingin sedikit memberikan informasi tentang banyaknya pertanyaan di kolom komentar, baik di Instagram maupun di YouTube, mengenai penggunaan RDF yang saya pakai di kolam beton sistem ras saya. Jadi beberapa rekan-rekan bertanya, kenapa harus pakai RDF, sedangkan kita melakukan budidaya ikan air tawar, yang mana mungkin harga jualnya tidak sebanding dengan harga RDF itu sendiri. Nah, jadi gini teman-teman ya, ini penjelasan menurut perhitungan saya pribadi. Jadi, kita tahu bahwa kita melakukan sistem budidaya ikan air tawar secara intensif. Artinya kita melakukan jumlah tebar padat, terus kemudian kita bisa melakukan push pakan, yang mana tujuannya untuk mengejar masa pertumbuhan lebih cepat, masa panen lebih cepat. Satu kolam beton saya ini, kira-kira volumenya 3 kubik. Satu petak, saya ada 3 petak, maka total volumenya sekitar 9 kubik. Yang mana di saya menggunakan 1 kubik itu bisa diisi 200 ekor ikan. Maka bisa dihitung total 9 kubik ini akan berisi sekitar 1.800 ekor ikan. Tapi saya bulatkan menjadi 2.000 ekor ikan. Bisa dibayangkan, saya tidak hanya memiliki kolam beton, saya juga memiliki kolam fiber, dan saya juga punya beberapa kesibukan lain. Di luar perikanan, saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta. Selain itu, di dalam perikanan saya juga kontraktor, developer untuk sistem ras, jadi membuat sistem ras di customer-customer yang sudah berjalan saat ini. Selain itu, saya juga melakukan training dan melakukan kunjungan-kunjungan visit untuk customer-customer yang ingin direview kolamnya, ingin mendapatkan masukan. Melihat semua keadaan yang terjadi di diri saya, kondisi ini seperti ini, maka saya harus bisa menyiasati. Kapan saya bisa fokus ke kolam, kapan bisa fokus ke hal yang lain. Dan RDF ini sangat membantu saya, gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari satu kacamata sudut pandang saja. RDF langsung dibandingkan dengan harga jual ikan. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi RDF ini di sini membantu saya lebih mengefisienkan waktu lagi, supaya kinerja saya, pekerjaan saya tidak terbengkalai. Jadi saat ini saya masih berjalan 2 kaki, yaitu bekerja dan wirausaha, dan saya berharap kedua kaki ini tetap jalan gitu. Dan RDF membantu saya merealisasikan itu semua. Jadi kalau bisa dibilang, investasi pertama di RDF memang lumayan besar. Tapi jangka panjang ini sangat membantu saya. Dan selain itu, kalau kita langsung berbicara sangkut pautnya secara langsung dengan dunia perikanan, dengan adanya RDF, kolam beton ini tidak pernah saya lakukan pembersihan. Berbeda dengan kolam fiber. Kolam fiber seminggu sekali saya melakukan pembilasan untuk pre-filter. Tapi untuk kolam beton ini saya tidak melakukan pembersihan apapun. Jadi setiap pagi saya datang, tinggal kasih makan ikan, saya tinggal kerja. Terus sore hari saya datang, kasih makan lagi, saya kerja lagi. Saya pulang, sorry. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan gitu. Jadi efek jangka panjangnya untuk saya pribadi ini sangat membantu. Dan otomatis, kalau uang, kita berbicara uang, atau value itu kan tidak hanya diukur dari berapa banyak produk atau ikan yang kita jual, tapi berapa banyak waktu yang kita bisa savings, ya kan? Waktu itu berharga, waktu adalah uang. Jadi, kalau saya bisa memaksimalkan waktu saya, melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu, RDF ini membantu saya. Contoh, nggak kebayang kalau saya harus melakukan pembersihan manual untuk ke 2.000 ekor ikan ini. Di Sabtu dan Minggu, saya akan melakukan pembersihan untuk yang kolam fiber ada di sana, dan kolam beton yang ada di sini. Bisa kebayang, mungkin satu hari, entah Sabtu atau Minggu, saya bisa menghabiskan waktu kira-kira sekitar 3-4 jam hanya untuk melakukan pembersihan seluruh total kolam. Dan kalaupun saya malas membersihkannya, saya bisa menyewa pegawai misalnya. Mungkin anggap saja kita ambil yang paling murah satu bulan kita bisa bayar gaji 1 juta misalnya. Itu pun yang paling rendah ya. Rata-rata sekarang udah 1,5 sampai 2 juta. 1 bulan. Itu bisa di-saving dengan RDF. Ya. Di weekend saya bisa melakukan pelatihan. RDF membantu saya. Dan saya tidak perlu menyewa pegawai untuk rutin membersihkan dengan gaji 1 bulan 1 juta sampai 1,5 juta. Anggaplah RDF ini harganya 12 juta, misal yang paling murah. Dan saya rasa 12 juta sudah sangat jarang ditemui.
Jika 1 bulan kita bayar karyawan untuk membantu merawat, membersihkan, maintenance semua kolam, 1 bulan 1 juta. 12 juta ini habis untuk bayar gaji setahun. Tahun depannya saya tetap melakukan pembayaran lagi. Tapi dengan RDF, saya beli sekali 12 juta, 1 kali saja. Tapi saya tidak perlu melakukan pembayaran untuk pegawai. Jadi semenjak Nilaku ini berdiri, saya tidak menggunakan pegawai sama sekali. Jadi proses maintenance semua kolam, saya lakukan semuanya sendiri. Jadi harapannya teman-teman, jika kalian membuat keputusan untuk berwirausaha dan menentukan apa-apa saja komponen pendukungnya, pastikan kalian juga harus ikut memperhitungkan sesuatu yang tidak bisa diukur hanya dengan uang. Waktu adalah yang terpenting. Gitu ya. Jadi RDF ini sifatnya opsional, tidak wajib. Tapi kalau kita mau berbicara tentang fakta, sistem ras ini sudah sangat besar di luar negeri. Karena mereka tidak punya lahan, mereka terbatas oleh lahan. Tapi mereka harus bisa berbudidaya. Rata-rata sistem ras di luar negeri mereka pakai RDF, dan RDF-nya tuh gede-gede banget, bukan yang RDF kecil ini. Karena mereka langsung tebar sangat padat untuk jumlah hasil panen yang sekali siklus bisa tontonan gitu, untuk mereka jual. Dan RDF ini justru di luar negeri hal yang sangat awam, udah umum digunakan. Nah, mungkin masyarakat kita yang melihat ini sebagai sebuah yang tidak biasa, lalu dibandingkan dengan kolam ikan koi, beda ya teman-teman ya. Jadi kita berusaha memaksimalkan produksi dengan waktu yang terbatas yang kita miliki, plus pemanfaatan lahan yang tersedia supaya lebih efisien. Nah, kalau teman-teman tertarik punya RDF, silahkan. Tapi, sebagai review saya pribadi, saya jujur mengatakan, RDF ini sangat-sangat membantu saya. Saya bisa savings time lebih banyak dibanding saya harus membersihkan kolam ini juga. Dan dari sisi perikanannya juga, kita bisa lihat kualitas airnya jauh lebih bersih, jauh lebih jernih dibanding dengan menggunakan drum-drum filtrasi yang saya gunakan di kolam fiber. Nanti teman-teman bisa lihat, saya akan shoot ke airnya. Dan memang airnya sangat jernih dan bersih. Otomatis kualitas air juga lebih baik gitu. Jadi pertumbuhan ikan di kolam beton ini memang sedikit lebih cepat dibanding ikan-ikan yang ada di kolam fiber. Dan kalau teman-teman perhatikan juga, RDF ini sebetulnya akan lebih maksimal jika penggunaannya sebelum masuk ke RDF itu ada pre-filter dulu di depan. Karena agar kotoran yang langsung dari kolam ini tidak langsung masuk ke RDF, karena memperberat kerja screen filternya yang lebih sering berputar. Kalau ada pre-filter, itu akan lebih memperingan lagi kerja RDF. Otomatis daya semprotnya itu bisa lebih jarang, karena mayoritas kotoran padat akan tertampung dulu di pre-filter sebelum kemudian masuk ke RDF. Jadi harapannya teman-teman bisa paham. Jadi jangan pernah membandingkan RDF versus ikan nilanya, bukan. Tapi RDF dengan saving time yang bisa teman-teman dapatkan, dan time itu bisa teman-teman alokasikan untuk melakukan kegiatan yang lain untuk menghasilkan cuan lebih banyak lagi. Sekian dari saya, semoga menjelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.